한승조는 왜 그런 보고서를 쓴 걸까? 건설 문을 닫게 만든 사람들의 앞날. 그게 가능할 거라고 믿나? 그럼 나머지 보고서 줄게. 소마테크라고 워크아웃 중인 회사 이행자. 대체 왜 그런 겁니까? 왜? Berapa kali pun Howu menanyakan alasan pada Seungjo, ia tak mendapat jawabannya. Media mengatakan bahwa alasan konstruksi Habit dilikuidasi adalah masalah uang. Namun Howu sangat yakin bahwa keuangan Habit saat itu sangat stabil. Karena itulah ia mencari jawabannya hingga sekarang. 어떻게? Ia juga bercerita bahwa setiap hari ia pergi ke ruangan arsip untuk mencari laporan tentang konstruksi Habit. Tapi laporan itu selalu kosong dan tak ada kertas apapun di sana. Habit 건설 청산 결정 보고서 지금 어딨냐고요? Sampai di rumah, Han Seungjo kembali teringat saat meninggalnya Pak Jang. Saat itu ia melihat Howu yang menatapnya penuh kebencian. Ia juga teringat dengan wajah Jisoo yang dipenuhi kesedihan. Seungjo memegangi dadanya yang terasa sakit. Ia berusaha meraih obat-obatan di atas meja, tapi ia malah terjatuh dan pingsan. Seungjo terbangun dengan Hyewon di sampingnya. Mereka adalah rekan kerja yang sudah seperti sahabat. Hyewon tahu bahwa selama ini Seungjo menderita gangguan kecemasan. 병장이 약 먹는 데가 술 마시진 않았을 거고. Sementara Howu di rumah masih berpikir tentang alasan firma akuntansi bisa memutuskan untuk mempertahankan atau menutup perusahaan yang berhutang pada mereka. Faktanya, jika Habit tetap bertahan dan beroperasi akan lebih menguntungkan bagi mereka. Tapi mereka malah melikuidasi Habit. Howu semakin tak mengerti. Hari kembali berganti. Direktur SIM yang berada dalam ruangan Seo-han mendengar bahwa dirinya menerima pujian atas kerja keras orang lain dan berusaha menjadi partner. Direktur SIM terlihat marah lalu meminta seseorang untuk mencari apapun yang bisa menghasilkan uang agar ia bisa menjadi partner. 내가 파트너가 돼야 너도 올라오든 말든 할 거 아니야. Di dalam lift, Seungjo menceritakan bahwa ia mulai mengelola workout perusahaan. Ia bahkan mengambil kesepakatan Soma Teknologi yang dulu ditangani oleh Direktur SIM. Soma Teknologi adalah sebuah perusahaan yang memiliki hutang pada Bank Jisan. 이제 나야? Malam harinya, Seungjo kembali teringat dengan pertanyaan Howu. Tak hanya itu, ia juga teringat dengan Jisoo. Malam itu, tepat bergantian malam tahun baru. Seungjo harus bekerja lembur hingga larut, sedangkan Jisoo telah menunggunya dengan menyiapkan banyak sekali makanan. Hingga jam 2 dini hari, Seungjo baru kembali dengan Jisoo yang telah tertidur. Saat Seungjo pulang, Jisoo sengaja memutar kembali jarum jam menjadi tengah malam agar mereka bisa menikmati tahun baru bersama. Seungjo kemudian bergegas menemui Howu yang ternyata masih berada di ruang arsip. Ia memutuskan untuk memberikan laporan Habit konstruksi secara bertahap. Sebagai gantinya, Howu harus bersedia bekerja dengannya menangani Soma Teknologi. 그러고 워크아웃 중인 회사 이행 점검이야. 내가 왜 그래야 돼? Di sisi lain, Direktur SIM menawarkan untuk menjual Soma Teknologi ke perusahaan luar negeri bernama Hika Private Equity. Ia yakin bisa mendapatkan banyak uang dengan cara itu. Tentu saja Seo-han setuju dengan apapun yang menghasilkan banyak uang. 돈도 안 되는 그런 행사 취미가 없어 나서. Direktur SIM telah menunggu CEO Bank Jisan di sebuah acara launching. Dengan membujuk berbagai alasan, akhirnya CEO Jisan setuju dengan ide Direktur SIM. 깎일 때까진 저승도 못 가게 발목 잡아놓고 그만 호흡기 떼내고 파시죠. 더 만들어드리죠. Perlahan, sedikit demi sedikit, Howu mulai mendapatkan laporan tentang Habit konstruksi dari Seungjo. Ia dikejutkan dengan tanda kode batang di salah satu halaman laporan itu. Ia kembali meneliti kertas yang lainnya dan tak menemukan kode batang seperti itu. Howu mencoba menanyakan perbedaan adanya kode batang pada Yona. Menurut Yona, kode batang adalah tanda kepemilikan seseorang dalam menulis laporan. Jika laporan tersebut memiliki kode batang, maka laporan itu diakui keasliannya milik penulis. Tanda itu juga dibuat agar tak ada pencurian dalam data.
Namun, ada juga pihak lain yang bisa mencetak laporan walaupun mereka bukan penulisnya. Mereka adalah partner dan juga keluarga pemilik perusahaan. 이를테면 가족 같은. Howu kemudian meminta penjelasan adanya 2 laporan habit konstruksi milik Seungjo. Kini ia menyadari bahwa laporan yang satu memiliki kode batang dan yang lainnya tidak. Masalahnya, isi kedua laporan itu sangat bertentangan. Laporan satu ingin konstruksi habit ditutup, begitu juga sebaliknya. 불의 뉘앙스가 전혀 달라요. 분명 한계가 있지만 성장 가능성이 충분하다고 말한다면 이쪽은 가능성이 있긴 하지만 한계가 분명한 식이죠. 이 보고서만 아니었어도 그런 일은 안 생겼을 텐데 대체 왜 그런 겁니까? Karena Seungjo tetap diam, Howu mencurigai bahwa Seungjo dan Seo-han bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan dari kasus konstruksi habit. Karena itu juga Howu semakin membenci Seungjo. Seungjo yang mendapat telepon dari ayahnya langsung menemuinya. Ia juga terlihat marah saat mendengar bahwa Soma Teknologi ditutup dan dijual. Padahal menurut laporan yang ia kerjakan, Soma Teknologi memiliki nilai workout yang tinggi. Seungjo kemudian menyadari bahwa situasi sekarang sama persis dengan kondisi habit konstruksi saat itu. Ia kembali teringat saat ia mengetahui bahwa ayahnya telah menukar laporannya tepat di hari pemakaman ibunya. Dalam laporannya, Seungjo menulis bahwa nilai going concern habit konstruksi sangat tinggi dan tak mungkin dilikuidasi. Tapi laporan yang diumumkan ke publik malah sebaliknya. Ayahnya menjawab bahwa semua itu demi kepuasannya. Ia berpikir untuk lebih mementingkan kebenaran kliennya daripada untuk konstruksi habit. 이미 끝난 일이라 네가 이런다고 뭐 달라질 것도. Seungjo kemudian menyesal karena dulu ia sendiri yang menyerahkan kasus habit pada ayahnya. Bermodal kepercayaan, ia yakin ayahnya yang merupakan akuntan hebat bisa menyelesaikan masalah habit konstruksi. 당신은가 내가 자리 비운 이 사이에 내가 엄마 기절에 아버지 아는 엄마한테 미안하지도 않아요? 그 아이가 제 아버지가 진 빚 때문에 평생 허덕이며 사는 꼴. Howu yang melihat Seungjo terburu-buru masuk ke dalam mobilnya bergegas mengikutinya. Ia terus meminta penjelasan, tapi Seungjo malah marah dan melajukan mobilnya penuh emosi. 아직도 좀 중요하니까요. 한마디만 더 해라. Rupanya Seungjo bergegas untuk menemui direktur SIM. Ia memukul direktur SIM penuh emosi setelah tahu bahwa orang yang menukar laporannya adalah direktur SIM atas perintah ayahnya. Direktur SIM mengiyakan tuduhan itu. Ia beralasan bahwa ia hanyalah seorang pegawai yang harus mematuhi perintah atasannya. Ia hanya menganggap itu semua adalah wujud dari kerja kerasnya untuk bertahan hidup. Ia bahkan bersedia melakukan apapun agar menjadi seorang partner. 미미업자 돼서 간이고 심장이고 다 주업할 수 있다고. 이 짓거리 돈 좀 안 하고 살고 싶어서. Mendengar itu, Seungjo malah berteriak dan mengatakan bahwa kerja keras yang dilakukan direktur SIM membawa kerugian untuk orang lain. Situasi semakin memanas saat direktur SIM menyebutkan Jisoo. Ia juga menekankan pada Seungjo untuk melupakan habit karena Seungjo tak bisa melindungi wanita itu. 입건설을커녕 여자 하나못 지킨 네가 Howu yang semenjak tadi berada di sana hanya bisa terdiam menyaksikan perdebatan di depan kedua matanya. Ia mulai mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang selama ini memenuhi kepalanya. Setelah tahu bahwa direktur SIM yang menukar laporan Seungjo, Howu merasa kesal pada dirinya karena merasa dipermainkan. Selama ini ia telah membenci Seungjo dan mengira bahwa Seungjo yang telah menghancurkan habit konstruksi. 사람 갖고 노는 게 재밌어요? 엉뚱한 사람한테 Meski begitu, Seungjo tetap menyalahkan dirinya karena tak bisa menyelamatkan habit. 엉뚱한 사람한테 화풀이한 거 아니야? 맞게 잘 찾아왔다고. Setelahnya, Seungjo mengajak Howu ke rumahnya untuk minum anggur bersama. Saat Seungjo mabuk, tanpa sengaja Howu melihat foto Seungjo bersama Jisoo terpajang di atas meja. 내 인생은 늘 그래왔어요. 되게 멀리 뛰어와도 끝이 보이지 않는 Keesokan harinya, Seungjo memberikan laporan asli yang ia tulis pada Howu. Ia juga bercerita saat melihat Howu marah padanya pada kasus habit konstruksi, Howu mengingatkannya pada dirinya sendiri. Ditambah lagi, kebetulan ia melihat Howu mengikuti interview pegawai baru di kantornya. Dengan sengaja, ia meminta tim HRD untuk meloloskan Howu dalam interview. 한승조 SM 직권 처리라고 하세요.
회계사가 돼서 다시 나타난 날 보니까 Seungjo melakukan semua itu karena yakin Howu memiliki tujuan yang sama dengannya, membuat orang-orang seperti Seo Han dan Direktur Sim serta orang-orang yang terlibat membayar kesalahannya. Seungjo juga ingin tahu alasan Howu menggali kebenaran tentang Habit. Howu melakukannya karena telah berjanji akan membalas mereka. Selain itu juga, ia juga harus mendapatkan suku bunga dari mereka. 그럼 이제 뭘 하죠? Sejak saat itu, Seungjo dan Howu memutuskan untuk bekerja sama. 탱크가 지산은행선에 처음 넘어왔을 때 그때 팔았어도 되잖아요. 물고기가 물속에서 헤엄치고 있다고 해서 거길 바다라고 생각합니다. Direktur Sim yang tahu siapa Howu setelah menyelidiki memilih untuk menegurnya. Ia menegaskan pada Howu bahwa dalam situasi Habit konstruksi ia tak melakukan kesalahan. Ia juga mengancam agar Howu tidak mengganggunya seperti yang dilakukan Seungjo. Sekali lagi ia menegaskan bahwa Howu berbeda dengan Seungjo. 한승조처럼 믿는 구석 있는 놈들이나 실패를 경험이라 부를 수 있는 것 앞에 달성되지만 Hari itu adalah hari di mana mereka akan mengadakan rapat dengan pihak Heike Private Equity. Mereka berencana menjual teknologi Soma pada mereka dalam sekali rapat. 자네가 상대하기에는 만만치 않을 여자일 것 같고. Waktu untuk rapat akhirnya telah tiba. Seorang wanita bernama Joyce Jang yang merupakan perwakilan dari Heike Private juga telah ada di sana. Namun kedatangan Joyce membuat semua orang terkejut. Joyce yang ada di hadapan mereka adalah Jang Jisoo, putri paman Jang yang selama ini menghilang. HK 사모펀드 조이스입니다.